push it back, when you bring it back, when you give me the thing, because me wanna feel like when you whine it, wiggle it, set the track, when you two more shot, and we in the hot, when you two girl and they ready to jump, when you two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ino Afril dan channel YouTube Gowang Los. Kali ini saya akan membahas tentang servis rutin sedikit ganti di kilometer berapa ini? 37.000. Ya, ini saya akan membahas satu persatu tentang motor di Lexi LX ini. Jadi untuk tiap servis kita hanya memerlukan ini sih, servis pada bagian CVT, ganti oli rutin, dan selalu cek bulan. Nah, ini untuk bagian CVT sudah dilepas dan sudah dibersihkan, tidak ada rembesan oli, jadi aman. Nah, motor ini baru dibeli bulan 5 lalu, tapi udah waktunya ganti filter karena kilometernya sudah 37.000. Jadi lebih rutin ini sih, servis pada bagian CVT. Nah, ini yang sudah dilepas dan sudah dibersihkan pada bagian kampas ganda. Karena kalau tidak bersihkan ini sih ada kendala seperti gredek, karena mangkoknya masih original, tidak ada lubang-lubang yang banyak itu. Jadi jika ingin tidak ada gredek pada motor Matic, kalian perlu ganti mangkok kampas ganda, dan untuk ban juga udah tipis. Jadi motor ini kisaran dibeli 7 bulan lalu ya, tapi kilometer karena udah 37.000, coba dicek fotonya biar percaya bahwa motor ini sudah 37.254. Nah, memang sudah banyak yang harus diganti. Contoh ban belakang sama filter. Ini pada bagian roller depan juga harus ganti. Jadi untuk servis bukan tergantung bulan atau berapa bulan motor ini dibeli, tapi tergantung pemakaian. Sudah berapa ribu kilo, sudah berapa ribu untuk ganti olinya. Nah, itu harus diperhatikan, bukan dari berapa bulan kita beli motor kok sudah ganti. Nah, itu yang perlu dipikirkan ulang lagi ya. Untuk roller depan sudah baru dan V-belt sudah ganti baru juga. Kalau V-belt sudah ganti di kilometer 25.500 waktu itu, sekalian sama rollernya. Dan untuknya sekarang ini kita tinggal ganti beberapa aja yang harus diganti, tapi nggak semua, hanya beberapa item aja. Dan untuk kendala lain sepertinya di motor Lexi ini tidak ada sih. Jadi untuk part originalnya juga masih banyak.
kemungkinan hanya yang sering kendala pada CVT ini cuman kotor pada bagian kampas ganda, jadi itu yang harus rutin diganti. Oh, bukan diganti sih, sorry. Maksudnya dibersihkan aja supaya debu-debunya keluar dari bagian kampas gandanya. Dan untuk servis pada CVT nya sudah selesai, hanya kita tinggal ganti oli dan juga ban belakang. Oke, teman saya Kang lulusan SNI standar SNJ ku gedeng apa tapi made in Indonesia, made in Sanan krewek tempe. iya, orang kalau saya kira tamu meneh. Cakrak John. Setelah ganti oli, servis CVT, sekarang ganti ini kampas rem belakang dengan merek Vital, bukan diganti yang ori ya, karena ada plus minusnya sih. Kalau pakai kampas rem yang biasa, kampas rem jadi cepat habis tapi tidak merusak pada tromol. Kalau kita ganti kampas rem ori, kemungkinan besar tromol akan semakin tipis. Nah, itu akan berpengaruh juga, karena di saat tromol sudah mulai tipis, kita harus membeli velgnya. Kecuali kalau kita menggunakan velg ini jari-jari, jadi tinggal beli tromolnya aja. Tapi kalau velg racing kita harus membeli velgnya. Nah, itulah plus minusnya, makanya kita ganti yang biasa. Ini bahannya sangat empuk, jadi cepat habis. Dan ini sudah pernah ganti satu kali, dan ini sekarang sudah habis sih, jadi waktunya ganti. Dengan merek Vital ini sudah cukup lumayan enak sih kalau dipakai. Bukan ganti kampas rem aja, hari ini kita ganti juga ban belakang karena sudah halus. Selain itu yang sebelah kanan juga udah sobek, entah kenapa tiba-tiba sobek. Nah, jadi ada sedikit bocor. Dan kan kita pasang produk baru dari Swallow, SB118 RC Pro Racer, ukuran 100/80 ring 14. Ini ban soft compound dengan motif hampir sama seperti motif yang roda depan bawaan Lexi ini ya, jadi hampir mirip. Nah, jadi motif sampingnya seperti ini dan tengah juga seperti ini. Kita coba lihat nanti setelah dipasang. Nah, untuk ban, kenapa saya memilih Swallow? Karena saya ingin nyoba produk baru dari Swallow ini.
yang soft compound karena belum pernah nyoba sama sekali. Pengen tahu rasanya menggunakan ban ini empuk atau enggak, dan untuk penggunaan lebih awet atau hampir sama dengan FDR, Michelin atau dan lain-lain. Karena dulu hanya pernah coba yang SB117, yaitu semi trail yang saya pakai di motor Myuji Supermoto dulu. Kalau itu udah lumayan enak sih waktu hujan, meskipun semi trail di tikungan daerah Pujon, Batu, itu tidak ada kendala sih, dan tidak pernah kepleset juga. Jadi kita akan coba soft compound dari produk Swallow. Ini akan selip atau enggak? Oke, simak video selanjutnya. Ini motor baru dibeli bulan 5 yang lalu, masih 7 bulan ini ya. Tapi kenapa roda udah habis? Nah, jadi itu tergantung pemakaian, karena motor ini sudah 38.000 km. Jadi kalau ban belakang sudah habis itu sangat wajar, karena kilometernya sudah lebih dari 35.000. Karena rata-rata motor standar itu ban udah mulai tipis dari kilometer 35.000. Bisa coba sendiri di motor kalian sendiri. Kalau menggunakan ban standar dari bawaan motor itu rata-rata 35.000 itu sudah habis. Seperti Aerox saya yang 2017 lalu, itu di tahun 2020 itu kilometer mencapai 37.000, 3 tahun. Nah, itu juga udah mulai habis seperti ini. Jadi sama, karena ini produk dari IRC. Tapi kalau menggunakan ban soft compound itu kemungkinan kilometernya hanya sedikit, karena dia penggunaannya sangat nyaman jika menggunakan soft compound. Tapi ban akan cepat habis karena sangat lengket dengan jalanan di aspal. Ini sudah banyak pakunya, jadi bisa kita coba dan lihat nanti. Oke, akan saya buktikan. Kita lihat odonya. Nah, odo sudah 38.795. Ini bukti ya bahwa motor ini sudah terpakai 38.795 km. Jadi untuk ban, kenapa motor baru tapi bannya sudah habis? Itu tergantung pemakaian. Ini buktinya bahwa kilometer sudah sekian. Jadi jangan menilai bahwa ban itu jelek atau gimana. Semua itu tergantung pemakaian. Jadi untuk motor kalian juga perlu dicek jika mulai awal beli hingga sekarang berapa kilometer yang sudah berjalan. Dan ini roda depan juga udah sekitar 60%, 65 lah, sudah mulai mau habis juga. Pertama kan
Inilah hasil pemasangan dari Swallow SB118. Untuk pemasangan sangat bagus dan bisa merata. Jadi untuk produk Swallow ini emang berbeda dengan Premax ya. Kalau Premax itu lebih cocok ke velg lokal, velg jari lokal, jadi diameternya lebih kecil. Karena kalau menggunakan velg ori untuk ban Premax SK01 atau SK03 itu tidak bisa keluar ini, muncul garisnya. Jadi harus tekanan 70 PSI itu baru muncul garisnya, seperti di Mio saya. Jadi itu nggak cocok untuk velg ori kalau untuk Premax. Jadi lebih cocok ke velg lokal. Dan ini ban di tahun berapa ya? Oh, masih baru 24. Cukup bagus. Dan sekarang coba aja lah sambil dijalanin, jangan didiemin, dijalanin aja. Oke guys, jadi tadi sore udah sempat servis rutin, servis pada bagian CVT. Nah itu sudah dibersihkan semua dan kondisinya masih aman semua, hanya ganti filter udara aja sekaligus ganti oli. Nah untuk tarikan motor ini udah kembali seperti awal waktu beli sih, jadi nggak ada kendala lain. Untuk kecepatan mungkin bisa kita tes setelah ini, entah ada perubahan atau enggak dari awal beli sampai sekarang. Karena di awal dulu sudah pernah saya coba, cuman belum saya review. Untuk maksimum kecepatannya di angka 123 km per jam. Jadi sekarang kita tes dan sekaligus kita review seberapa kencang motor Lexi LX ini. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan Aerox 155? Oke, kita coba mulai setelah ini ya. Kita akan coba dari nol juga, seperti SPBU aja lah, mulai dari nol ya. Oke, kita coba berhenti dulu dan kita coba juga sampai kecepatan maksimalnya berapa detik. Oke. Mohon maaf, di saat udah 110 ada mobil di depan, jadi nggak bisa narik lagi. Tapi sebenarnya masih bisa sih, karena ada space untuk ini, gasnya masih ada sedikit lagi, jadi kemungkinan masih bisa di atas 115. Tapi untuk jaraknya kita yang nggak nyampe ya. Udah cukup jauh juga, kurang lebih udah 400 meter ya.
lain kali kita bisa coba lagi. Untuk servisnya udah lumayan enak lah, tarikannya enak banget. Oke, terima kasih, selamat menonton, dan semoga lain waktu bisa review lebih lengkap lagi meskipun singkat. Oke, salam satu aspal para bikers Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.